Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal 9. Oke, jadi kita mulai dari latar belakangnya dulu ya. Hosea pasal 9 ini adalah bagian dari nubuat yang cukup keras, di mana Tuhan lewat Nabi Hosea menegur bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka. Nah, di pasal ini Tuhan mengingatkan bahwa dosa mereka membawa konsekuensi yang serius, termasuk pembuangan dan hilangnya berkat. Kamu mau aku langsung lanjut ke inti renungannya, atau kita bedah dulu ayat per ayat biar lebih jelas? Kita masuk ke inti renungan. Baik, kalau kita masuk inti renungan, pesan dari Hosea pasal 9 ini sangat jelas. Tuhan rindu umatnya setia, tapi ketika hati mereka berpaling kepada berhala dan kenikmatan dunia, akibatnya adalah kehilangan hadirat dan perlindungan Tuhan. Pesan ini menegur kita untuk tidak hanya sekadar beribadah di luar, tapi benar-benar menjaga kesetiaan hati. Laat kita ke aksian langsung ke relevansi orang percaya sama sini. Ilustrasi. Bayangkan sebuah rumah tangga di mana pasangan yang satu selalu setia, penuh kasih, dan menyediakan segala kebutuhan, tapi pasangannya malah selingkuh dan mencari perhatian orang lain. Rasa sakit dan kekecewaan itu mirip dengan apa yang Tuhan rasakan ketika umatnya berbalik darinya. Seperti pasangan setia yang akhirnya mengambil jarak demi kebaikan, Tuhan juga membiarkan Israel merasakan akibat perbuatannya supaya mereka sadar dan kembali. Mau aku buatkan ilustrasi yang lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari orang percaya sekarang? Makna teologis dan relevansinya pada masa kini, bagi orang percaya masa kini. Makna teologis dari Hosea pasal 9 adalah bahwa kesetiaan kepada Tuhan bukan sekedar formalitas, tapi sebuah komitmen hati yang menolak kompromi dengan dosa. Tuhan adalah Allah yang kudus, dan ketidaktaatan akan selalu membawa konsekuensi. Dalam konteks masa kini, ini relevan karena banyak orang percaya tergoda oleh berhala modern seperti materi, popularitas, atau kesenangan instan yang diam-diam menggeser posisi Tuhan di hati. Pesannya jelas, jangan sampai kesibukan atau pencapaian dunia membuat kita kehilangan hadirat Tuhan, karena tanpa Dia, semua yang kita punya tidak ada artinya. Kalau mau, aku bisa lanjut bikin kesimpulan dan penutup yang selaras dengan gaya renungan channel kamu. Lanjut! Nah, kalau kita melihat di sini bagaimana umat Israel ya, tadi di bagian ilustrasi sudah dijelaskan tentang pasangan yang gak setia, yang selingkuh, itu rasanya nyesek banget. Itu kayaknya itu terluka, tapi nggak berdarah. Sakitnya tuh di sini. Nah, begitu pula perasaan Tuhan Allah kita yang melihat kita hidupnya mulai jauh menyimpang, bahkan berselingkuh dengan hal-hal yang tadi disebutkan, popularitas, kemudian materi, kemudian juga hal-hal yang membuat kita tanpa kita sadari itu membuat jauh dari Tuhan dan tidak terfokus lagi pada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di sini bagaimana kasih setia Tuhan itu dinyatakan. Makanya belakangan ini aku lebih suka membahas mengenai kitab Hosea karena menunjukkan bagaimana kasih Allah di tengah ketidaksetiaan umatnya ini yang sungguh dinyatakan, terutama bagi kita saat ini, yang mengingatkan kepada kita untuk kembali ke kasih mula-mula kita. Ya, tetap setia menunggu pertobatan kita, tetapi ingat bahwa setiap dosa tetap ada konsekuensi. Dan ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berhati-hati di dalam kita menjalani hidup ini, apalagi di zaman modern ini yang penuh banyak tantangan, banyak godaan yang kelihatan sangat wah sekali, serba wah, serba
menyilaukan mata dan menggiurkan. Nah, ini godaan yang cukup berat. Kalau kita dianiaya, dipersekusi, itu justru malah membuat kita semakin dekat. Tetapi bagaimana dengan kemewahan, popularitas, hal-hal yang sangat menarik hati, misalnya tertarik dengan hal-hal yang bersifat instan. Kalau lagi nggak ada duit, coba cari aplikasi, misalnya aplikasi pinjaman online atau judi online yang justru malah menjerat kita, membuat kita semakin sulit lagi. Bukan datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan, tapi ya minta tolong, ya biar cepat dapat duit, ajukan aplikasi, syarat mudah, dengan KTP cukup, kemudian foto selfie, nanti kalau disetujui dana cair, tapi nggak tahu bayarnya gimana. Atau mungkin dengan giuran, oh pakai situs judul ini nanti dijamin gacor, menang, dan lain sebagainya, pasti untung banyak. Itulah yang menipu. Atau mungkin kesibukan pekerjaan kita, wah aku lagi sibuk bekerja gini-gini, sayang apalagi kalau hari Minggu itu banyak konsumen yang datang, rame, tokonya rame, tapi kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang membuat kita itu berselingkuh. Tapi Tuhan terus menyuarakan supaya kita berbalik dan bertobat untuk kembali kepadanya. Dan seringkali setiap teguran-teguran Tuhan itu kita alami supaya mengingatkan kita. Tapi nek wis ndablek ya wis. Seperti itu. Jadi renungan kita kali ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan ndablek ya guys. Ingat, kasih setia Tuhan itu selalu menanti kita, asalkan kita bertobat. Meskipun yang namanya konsekuensi dosa itu tetap ada, tetapi itu sebagai suatu pembelajaran kita supaya kita kapok, jangan ngulangi. Nggak boleh gitu, jangan nakal ya dik ya. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video renungan aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan pada kali ini menjadi berkat untuk kita semua, mengingatkan bahwa kasih setia Allah itu sungguh besar bagi kita semuanya, supaya kita juga nggak gampang tergoda dengan hal-hal yang bersifat materi, bersifat yang menggiurkan, hal yang bersifat wah enak ya, atau mungkin kita terlalu tergoda dengan zona nyaman. Oke guys, terima kasih buat kalian yang subscribe dan share video-video renungan di channel ini jika kalian anggap bermanfaat, dan juga terima kasih kepada donatur yang telah mendukung pelayanan channel ini sehingga channel ini terus membuat video renungan yang menguatkan kita semuanya, mengingatkan kepada kita semuanya akan pentingnya kasih karunia Tuhan. Tapi aku nggak ngajarin hypergrace loh. Konsekuensi dosa tetap ada sebagai satu pembelajaran. Itulah sisi keadilan Allah dan kasih Allah selalu berjalan berdampingan seperti sisi uang mata koin. Dan mohon dukungan doanya supaya ada beli peralatan konten serta membuat studio konten dan podcast rohani supaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.